sehat, punya panjang umur. 5, ketika Allah berikan kesempatan kalian ke sekolah di SMA Negeri Parung. Dengan kita apa seperti itu? Ada peristiwa dari ya. Nah, kemudian Aina Fitria, Rima Malik, Zahwa, dan yang terakhir adalah Yeni Nur Aini. Alhamdulillah satu orang yang tidak hadir pada kelas ini itu atas nama Bu Yanisa ya, sedang sakit. Semuanya hadir. Semoga yang sakit sehat, yang sehat sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, nah kita akan coba lakukan tes dulu pada kalian semua, tes kefokusan. Ya, kita akan bermain sebuah permainan oposit. Tahu oposit? Hah? Kebalikannya. Oke, siap. Permainan dimulai. Harus fokus. Dengarkan. Atas. Panjang. Putih. Salah. Oh iya. Apa dia gitu ya? Ya, jadi kalau salah bagaimana Pak? Nah, ya, berarti yang fokus hanya 3 orang. Selanjutnya sudah fokus, oke ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi beriman kepada hari akhir. Ya. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu hari akhir? Hari akhir. Hari kiamat, yaumul akhir, hari terakhir. Kalau seandainya hari itu digabungkan dengan hari akhir, berarti tidak akan ada hari setelah hari itu. Hari itu bagian daripada rukun apa? Itu bukan iman. Nah, itu iman yang berapa? 5 ya. Insya Allah ini akan kita bahas tuntas tentang beriman kepada hari akhir pada hari ini. Ya. Nah, makanya siapkan semuanya. Perangkatnya, alat tulisnya, buku tulisnya, buku modulnya, semuanya ya, sampai dengan LKPD-nya mohon disiapkan karena kita akan belajar tentang beriman pada hari akhir. Nah, sekarang kira-kira apa sih tujuan kita belajar beriman pada hari akhir? Siapa yang tahu? Siapa yang mau jawab? Tujuannya apa tujuannya? Sorry, apa tujuannya? Tujuannya itu untuk menambah keimanan, Pak. Menambah keimanan, ya. Kepada siapa? Kepada Allah dan juga kepada Oh betul. Berarti kita meyakini, mengimani bahwasanya hari akhir itu atau hari kiamat itu pasti akan terjadi. Suka atau enggak suka, rela atau enggak rela, kiamat itu pasti terjadi. Pertanyaannya, kiamat makin jauh makin dekat. Dekat, akan makin jauh. Oke, setelah itu saya terap lagi tujuan mempelajari beriman pada akhir. Bima? Ini Pak, supaya kita tuh bisa menyiapkan bekal untuk kita di hari akhir nanti. Oke, ketika kita meyakini beriman pada hari akhir dan pasti akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan kita di dunia ini, maka kita akan mempersiapkan diri. Tahu kan? Ya. Berarti orang kaya mati, orang miskin mati. Raja-raja, penguasa, presiden, guru, ya. Jadi semuanya pasti akan merasakan kematian. Ya, jadi itu. Nah, itu namanya hari akhir. Jadi hari akhir itu bisa dalam bentuk kiamat besar atau dalam bentuk kiamat kecil, kiamat subuh. Kita akan bahas kiamat besar dan kiamat kecil ya, kiamat subuh. Ya, nah tujuan apa sih tujuan beriman pada akhir Pak? Tangan, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Mengetahui pengertian iman pada hari akhir. Ya, tadi sudah kita sedikit ada prolog di awal tentang beriman pada hari akhir. Kemudian tujuan yang berikutnya, siapa tahu? Oke, silakan. Mengetahui macam-macam hari akhir. Oke, mengetahui macam-macam hari akhir. Ternyata ada itu macamnya. Berapa macam kira? 2 macam apa aja? Kiamat kubro dan kiamat kubro. Luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kelompok 1, 2, 3, dan 4 kelompok besar ya. Nah,
kita akan bagi tugas ya kepada semuanya, kelompoknya. Yang pertama adalah akan ditayangkan video tentang kejadian hari kiamat. Kalian perhatikan video itu, kemudian kalian buat kesimpulan. Lalu masing-masing kelompok mengutus salah satu juru bicaranya untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang akan ditampilkan sebuah tayangan video proses terjadinya kiamat kubro. Nah, ini silakan saksikan, nanti masing-masing kelompok membuat kesimpulan daripada kejadian hari kiamat. Nah, ini kayak gini gambarannya ya, gambaran. Ini hanya ilustrasi sebuah film ya yang menggambarkan film. Nah, ini gambaran tentang hari kiamat. Gedung tinggi semuanya hancur, berantakan lantak. Nah, silakan diperhatikan sampai dengan terakhir, kemudian kita simpulkan tentang kejadian hari kiamat dari masing-masing kelompok ya. Nanti disampaikan kesimpulannya dari tayangan video ini sampai dengan terakhir. Oke ya semuanya, tolong perhatian. Setelah kita menonton video tayangan daripada hari akhir, silakan kalian juga mengambil sumber bacaan daripada buku paket yang ada, dikolaborasikan materinya, lalu dituliskan nanti masing-masing kelompok agar mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Silakan ditulis dulu, resume dulu ya, apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi ya. Nah, kemudian pengertian daripada iman pada hari akhir. Nah, di sini kita akan coba bahas kembali ya. Ketika kalian mengaku beriman pada hari akhir, berarti kalian harus mempercayai, meyakini bahwa kiamat pasti akan terjadi ya. Dan juga kalian pasti akan dibangkitkan dari dalam kubur. Ya, jadi yang bertahun-tahun, berjuta-juta tahun namanya di kubur itu akan dibangkitkan. Namanya apa namanya? Di padang mahsyar, ya, akan dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar ya. Nah, ini yang kita sampaikan di awal tadi. Jadi ada macam-macam kiamat. Nah, ada berapa macam kiamat itu? Dua, yaitu kiamat sugro dan kubro. Kalau sugro itu adalah kecil, kemudian kubro itu adalah kiamat besar. Kalau sugro itu kayak gimana contohnya? Kematian, tsunami, longsor dan sebagainya. Lalu kalau kita definisikan, apa itu kiamat sugro secara definisi? Itu contoh tadi. Apa kira secara definisi? Itu contohnya secara definisi. Apa kira kiamat sugro? Iya, silakan. Oke, betul sekali, kiamat atau musibah yang hanya menimpa sebagian orang saja. Yang kena banjir hanya di Jakarta doang. Yang kena tsunami hanya di beberapa wilayah saja, tidak seluruhnya. Itu kiamat sugro, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Nah, kalau kiamat kubro ini semua manusia tanpa terkecuali kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu kiamat kubro. Nah, dari kelompok satu dulu, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari arah bagian arah, silakan. Boleh berdiri biar terlihat. Saya ingin bertanya, katanya kan kalau hari kiamat tiba itu pintu taubat sudah ditutup. Nah, bagaimana kalau pas kita ngerasain hari kiamat tapi kita belum ada pintu taubat? Oke, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Tangan dulu. Bagaimana kalau seandainya orang sudah masuk dalam hari kiamat, tapi dia belum sempat bertobat, ya? Bagaimana tuh kondisinya? Sudah terlambat. Karena ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, itu sudah tidak lagi pintu taubat. Apalagi sudah hari kiamat. Malah kiamat itu sudah tidak lagi yang beriman ketika hari kiamat itu terjadi. Oke, baik, tadi sudah sampaikan tentang materi beriman pada hari akhir. Nah, kemudian kalian juga dari masing-masing kelompok sudah mendiskusikan tentang beriman pada hari akhir. Maka saatnya hari kali ini adalah
masing-masing kelompok mempresentasikan ya tentang diskusi kalian, yaitu materi beriman pada hari akhir ya. Mungkin dimulai tadi kelompok 1 sudah. Nah, kita mulai ngacak nih ya. Nah, kelompok 3 aja dulu ya. Oke, silakan Bima untuk mempresentasikan perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi hal yang saya tangkap dari materi video kita kali ini itu tuh hari akhir tuh hari dimana semua kehidupan berakhir. Hari akhir juga tuh dibagi menjadi 2, yaitu kiamat sukro dan juga kiamat kubro. Dimana kiamat sukro ini contohnya kiamat-kiamat yang hanya terjadi pada sebagian manusia, misalkan bencana banjir, tsunami dan sebagainya. Sedangkan kiamat kubro itu kiamat dimana semua kehidupan itu berakhir. Dari hari akhir ini saya belajar kalau kita tuh harus senantiasa mengingat semua dosa-dosa kita dan juga mengintrospeksi diri sendiri dan memperbaiki diri serta meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari akhir ini saya berharap kita bisa sama-sama memperbaiki diri dan juga menjadi lebih baik. Lalu disebutkan tadi bahwa di dalam fase kehidupan ini tuh terbagi menjadi beberapa fase, di mana pertama kita di alam rahim, lalu ke alam dunia, dan nantinya kita akan dimasukkan ke alam barzah saat kita meninggal, dan nanti akan kita dikumpulkan lagi kepada masyarakat selama kurang lagi kata Abi tadi 5.000 tahun. Dan nantinya amal-amal kita akan ditimbang dan baru ditentukan apakah kita masuk surga ataupun neraka. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya Bima tadi menyampaikan tentang hasil diskusi kelompoknya. Nah, alhamdulillah tadi kita dengarkan kesimpulan dari masing-masing kelompok ya dari diskusi kalian tentang beriman pada hari akhir. Intinya sih luar biasa lah kelompok ini. Kelas ini luar biasa. Tangan 12 IPA 2. Maka mayoritas kalian menjadi kelas 12 IPA 2. Nah, sekarang ya Abi akan membagikan proyek untuk pekan depan. Ya, dari materi ini maka silakan kalian buat sebuah poster nasihat. Ya, poster nasihat yang berisi tentang beriman pada hari akhir. Terserah pokoknya ketika orang baca poster itu, wah ini nasihat untuk kita, nasihat buat saya gitu ya. Silahkan dibuat dalam bentuk desain ya, desain dalam bentuk Canva, itu banyak desain ininya, template-nya. Kemudian di print out dengan kertas A4 A3 ya, yang besar. A3 apa 2? A3 kan? Nah ya, kertas pamflet. Nah itu kalau bagus nanti itu bisa jadi nasihat buat orang yang membacanya gitu ya. Oke, sekarang Abi mau lihat dulu nih beberapa kelompok tugas diskusinya. Kelompok 1 silakan lihat dulu. Oke, luar biasa ya. Kelompok 2 coba lihat hasil diskusinya. Wes, ini lebih komplit ya, mantap ya. Kemudian kelompok 3 yang dilihat. Lembar ini semuanya. Masya Allah. Wes, mantap ini. Oke, sekarang Abi mau lihat dulu nih beberapa kelompok tugas diskusinya. Kelompok 1 silakan lihat dulu. Oke, luar biasa ya. Kelompok 2 coba lihat hasil diskusinya. Wes, ini lebih komplit ya, mantap ya. Kemudian kelompok 3 yang dilihat. Lembar ini semuanya. Masya Allah. Wes, mantap ini. Kelompok 4. Weh, ada dalilnya juga kelompok 4 ya. Luar biasa. Kemudian, tapi tulisannya kurang rapi aja nih ya. Nanti dirapikan lagi tulisannya. Masya Allah ya. Nah kemudian dari masing-masing kelompok dari prestasi, maka kami bisa berikan yang kelompok terbaik dari kelompok kelas 12 IPA 2.
berada pada penghujung pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan intinya sih mudah-mudahan pelajaran terima pada hari ini membawa pencerahan buat kita semua, dan kita menjadi sadar diri, rajin ibadah, kemudian bersiap untuk mempersiapkan hari akhir. Kalau seandainya ada yang kurang puas atau mau tanyakan, silakan boleh hubungi ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Ya. Oke, demikian, terima kasih. Kita akhiri dengan